Timnas Indonesia kembali mendapat kabar baik dengan kemungkinan kedatangan 4 pemain keturunan baru. PSSI saat ini sedang memproses 2 pemain tambahan selain Oleh Romeni dan Jairo Ridwal. Jika semuanya berjalan lancar, skuad Garuda akan semakin kuat dengan tambahan amunisi baru yang siap memperkuat berbagai lini. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh YouTuber Yusa Nugraha, yang mendapatkan informasi langsung dari salah satu orang dalam PSSI. Dalam video terbarunya, Yusa menyebutkan bahwa 2 pemain tambahan ini kemungkinan akan tiba di Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Ia memastikan bahwa informasi ini bukan sekadar rumor belaka, melainkan kabar yang telah dikonfirmasi oleh sumber terpercaya. Meski demikian, Yusa masih merahasiakan identitas kedua pemain tersebut. Publik pun mulai berspekulasi tentang siapa sosok yang akan segera merapat ke Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Yusa memberikan sedikit bocoran mengenai posisi kedua pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi ini. Salah satunya berposisi sebagai striker, sementara yang lainnya adalah seorang kiper. Striker anyar tentu akan menjadi tambahan kekuatan di lini depan, sementara kiper baru bisa menjadi pelapis atau bahkan pesaing bagi Marten Pas di bawah mister gawang. Dengan adanya tambahan 4 pemain keturunan ini, Timnas Indonesia berpotensi semakin kompetitif di ajang internasional. Kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan dan memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih Sintayong. Jairo Ridwal sedang menghadapi masalah besar setelah insiden di pertandingan terakhirnya. Bek Crystal Palace itu terancam skorsing 3 laga dan denda sebesar €3.500 setelah memukul wajah lawan. Jika sanksi ini benar-benar dijatuhkan, bisa saja ia absen dalam beberapa laga penting bersama klubnya. Di sisi lain, proses naturalisasi Ridwal masih berjalan, namun terkendala oleh dokumen yang belum lengkap. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pihaknya masih berusaha mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan. Jika semuanya bisa dikumpulkan dengan cepat, proses naturalisasi Jairo bisa segera rampung, tetapi hingga kini masih ada beberapa kendala administratif yang harus diselesaikan. Arya juga menjelaskan bahwa Jairo kemungkinan harus datang langsung ke Indonesia untuk menyelesaikan beberapa langkah penting dalam proses naturalisasi. Pemerintah Indonesia, termasuk Kemenpora, Kemenkumham, Setnek, dan bahkan Presiden, sudah memberikan dukungan penuh. Namun, permasalahan utama saat ini adalah mendapatkan dokumen bukti keturunan Indonesia yang harus diverifikasi secara hukum. Dokumen-dokumen ini nantinya juga harus dibawa ke pengadilan untuk memastikan keabsahannya. PSSI berharap semua proses bisa berjalan lancar sehingga Jairo Ridwal bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja melakukan pertemuan penting dengan beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Dalam pertemuan ini, ia berdiskusi dengan Max Hilger, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, dan Eliano Reinders. Sebelumnya, Erick juga sudah bertemu dengan tim pelatih serta pemain yang bermain di Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, ia membagikan momen makan malam bersama para pemain ini pada Selasa. Pertemuan ini tidak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga membahas berbagai hal penting terkait persiapan Timnas Indonesia. Erick ingin mendengar langsung masukan dari para pemain mengenai kondisi tim dan persiapan jelang laga krusial pada Maret mendatang. Diskusi ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk terus meningkatkan performa Timnas dan memastikan bahwa semua pihak memiliki visi yang sama dalam menghadapi tantangan ke depan. Dari perbincangan tersebut, Erick Thohir menyimpulkan bahwa semangat dan optimisme di dalam skuad Garuda tetap tinggi. Para pemain yang berkarir di Eropa sangat antusias untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Timnas Indonesia. Mereka juga menegaskan kesiapan mereka untuk menghadapi laga-laga penting yang akan menentukan langkah Indonesia di level internasional. Dengan semakin solidnya komunikasi antara pemain, pelatih, dan federasi, harapan untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi semakin besar. Erick menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja keras dan bersatu untuk mencapai target besar ini. Dukungan penuh dari pemain yang bermain di luar negeri diharapkan bisa membawa energi positif bagi tim, sehingga Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di panggung dunia.
Kepulangan Sintayong ke Korea Selatan setelah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi sorotan media Korea. Salah satu media lokal Star News Korea, mengkritik PSSI yang dianggap bersikap kurang menghargai jasa Sintayong. Media tersebut menyoroti bagaimana ratusan fans Indonesia datang ke bandara untuk memberikan perpisahan yang emosional, sementara dari pihak PSSI tidak terlihat adanya tanda penghormatan atau hadiah perpisahan untuk sang pelatih. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hubungan antara PSSI dan Sintayong berakhir tanpa kesan yang baik. Mantan pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, turut memberikan pandangannya mengenai situasi ini. Ia mengungkapkan bahwa sebelum keberangkatan ke bandara, Sintayong sempat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang memberikan oleh-oleh berupa batik sebagai bentuk penghargaan. Namun, dari pihak PSSI sendiri, tidak ada bentuk apresiasi resmi yang diberikan kepada Sintayong maupun staf pelatih lainnya. Selain itu, Yoo Jae-hoon juga menyoroti perbedaan perlakuan PSSI terhadap Sintayong dan staf kepelatihannya. Menurutnya, hanya Sintayong yang menerima kompensasi karena kontraknya masih berlaku hingga 2027, sementara para asistennya tidak mendapatkan kompensasi karena kontrak mereka telah habis pada 31 Desember 2024. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa urusan kontrak Sintayong merupakan tanggung jawab agen sang pelatih dan PSSI, sehingga ia tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut. Banyak yang menyayangkan sikap PSSI yang dianggap kurang menghargai jasa Sintayong, mengingat kontribusinya yang cukup besar dalam membangun timnas Indonesia. Mark Klok menegaskan bahwa ia tidak sakit hati terhadap Sintayong meskipun belakangan ini lebih jarang dimainkan di timnas Indonesia. Isu tentang dirinya kecewa karena tergeser oleh Tom Hai pun dibantahnya secara tegas. Ia memastikan bahwa semua rumor tersebut hanyalah hoax dan ia tetap mendukung penuh para pemain timnas Indonesia, termasuk Tom Hai yang kini menjadi pilihan utama di lini tengah. Klok juga menegaskan bahwa ia hanya fokus memberikan yang terbaik untuk tim, bukan untuk kepentingan pribadinya. Menurut Klok, kompetisi di dalam tim adalah sesuatu yang wajar dan justru bisa membuat skuad semakin kuat. Ia tidak merasa tersingkir atau terpinggirkan dari tim, melainkan melihat persaingan ini sebagai bagian dari proses yang sehat. Orang bilang saya sakit hati karena Tom sekarang lebih sering bermain. Tapi itu tidak benar, saya tidak punya perasaan seperti itu, ujar gelandang Persib Bandung tersebut. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah performa tim secara keseluruhan, bukan hanya tentang dirinya. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, Klok tetap memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk timnas Indonesia. Ia mengaku siap kembali bermain kapan saja jika dipercaya oleh pelatih. Baginya, yang paling utama adalah membawa tim mencapai prestasi terbaik, bukan sekadar mendapatkan menit bermain. Ia juga terus berlatih keras dan menjaga kebugarannya agar tetap siap ketika dipanggil membela Garuda. Sikap profesional yang ditunjukkan Klok ini mendapat banyak apresiasi dari para fans timnas Indonesia. Mereka menilai Klok sebagai pemain yang berjiwa besar dan tetap loyal meskipun menghadapi persaingan ketat di lini tengah. Kevin Dix punya rencana unik yang akan membawa suasana baru ke ruang ganti timnas Indonesia. Dalam video perkenalannya bersama Borussia Mönchengladbach, ia mengungkapkan keterkejutannya saat pertama kali bergabung dengan skuad Garuda karena tidak ada musik di ruang ganti. Ia pun bertekad untuk menjadi DJ bagi rekan-rekannya di tim nasional. Demi menciptakan atmosfer yang lebih hidup sebelum pertandingan, Dix bahkan berjanji akan membawa speaker sendiri ke ruang ganti. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Borussia Mönchengladbach, Dix menceritakan pengalamannya saat pertama kali datang ke Indonesia. Ia sempat bertanya siapa yang biasanya bertugas sebagai DJ tim, tetapi ternyata tidak ada pemain yang mengisi peran tersebut. Hal ini cukup berbeda dengan pengalaman sebelumnya di klub-klub Eropa. Karena itulah, ia ingin mengambil inisiatif untuk membuat suasana di ruang ganti lebih semarak sebelum pertandingan. Menjelang laga timnas Indonesia melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ia sudah menyiapkan rencana untuk membawa speaker sendiri. Ia berharap dengan adanya musik, suasana tim bisa lebih bersemangat, meningkatkan motivasi, dan membantu para pemain lebih fokus dalam menghadapi pertandingan besar. Gebrakan baru yang akan dilakukan Kevin Dix ini langsung menarik perhatian para penggemar.
Selain dikenal sebagai bek tangguh, kini ia juga siap menjadi pengatur suasana di ruang ganti timnas Indonesia. Langkah ini bisa membawa energi positif bagi skuad Garuda dan menciptakan tradisi baru yang lebih menyenangkan sebelum bertanding.